يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin, muslimat. Insyaallah pada malam ini kita sambung pengajian kita, sambungan kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Masih berbicara tentang maqamat ya, ar-ruhiyah, di mana di dalam tasawuf maqamat ruhiyah ini dinamakan tariq atau manazil. Secara detail perbedaan antara tariq dan tariqah. Tariqah adalah madrasah, nama madrasah. Tariq adalah manazil atau maqamat ya, yang mesti dilalui oleh jiwa umat Islam agar dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tariq sufi. Artinya seorang di dalam tasawuf beribadah itu mesti atas dasar hakikat kerohaniannya ada. Jadi bukan sekedar perbuatan zahir saja, tetapi juga ada hakikat kerohaniannya. Itu adalah disebut tariq al-awliya. Disebut tariqul awliya. Maka itu sebab untuk usul kita harus melalui tariqnya. Untuk dekat kepada Allah, ibadah kepada Allah harus dengan rohani, itu maksudnya. Dengan hakikat. Jika dia melakukan ini, dia ikhlas. Dia jika melakukan itu, dia sidiq. Jika melakukan ini, dia sabar. Maka itulah ibadah yang benar. Dan itulah tanda bahwa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah wusul juga sampai kepada Allah, karena dia telah mengenal Allah. Sehingga dia melakukannya dengan ikhlas, dengan sidiq, dengan khusyuk, dengan tawakal, dengan itu tariq as-sufi. Nah, nanti nama madrasahnya disebut tariqah. Kita sampai kepada bab sidiq. Ya, kita sudah baca kemarin sedikit daripada maqam sidiq. Di mana Al-Imam Sidi Abdul Qadir Isa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan bahwa seorang murid untuk melakukan jalan menuju kepada Allah itu mesti mempunyai tiga hakikat sifat ini. Mesti meraih tiga sifat ini. Sidiq, ikhlas, dan sabar. Inilah sifat tiga serangkai yang tak dapat terpisah, tidak boleh terpisah untuk mendapatkan sifat kesempurnaan. Begitu juga amal, jika tidak punya tiga sifat ini pun tidak, katakan tidak jadi. Tidak jadi amal, la tatimul amal, tidak jadi amal.
salah satunya kurang pun, maka susah untuk dikatakan amal itu makbul indallah. Pertama sidik, kedua ikhlas, dan ketiga sabar. Sidik kita sudah terangkan kemarin bahwa sidik ulama ada yang menerangkan panjang, ada yang ringkas. Ya. Artinya kalau menurut Imam Al-Ghazali ada sidik di lidah, ada sidik di dalam niat, ada sidik di dalam tekad, di dalam keazaman, ada sidik di dalam amal, dan ada sidik betul-betul di dalam maqamat ruhiyah. Ya, ada yang membagi secara ringkas, sidik ada sidik lidah, hati, dan perbuatan. Sidik perbuatan, apabila dia melakukan sesuatu berdasarkan sifat hakikinya, ya maka itu sidik perbuatan itu betul. Ya. Nah, jika orang memiliki 3 kesidikan itu, maka dikatakan siddiqin. Adapun mafhum sidik menurut ulama, menurut orang-orang muslim awam, itu terbatas pada sidik lidah. Ya, tetapi menurut para pembesar orang-orang sufi, ya, sidik itu mencakup selain sidik lisan, sidik hati, dan sidik perbuatan, dan juga sidik al-ahwal, hal. Ya, sidik hal itu, kalau dia memang menangis, itu memang menangis betul lah. Kalau dia gembira, gembira betul. Kalau dia sedih, sedih betul. Bukan dibuat-buat. Itu ahwal namanya. Qala al-allamatu Ibnu Abi Syarif rahimahullahu ta'ala fi hawashil aqaid. As-sidqu ista'malahu sufiyatu bima'na istiwa is-sir wal alaniyah wal zahir wal batin bi alla takzibu ahwalul abdi a'malah wala a'maluhu ahwalah. Kata Al-Imam Ibn Abi Syarif bahwa sifat sidik ini dipahami oleh orang-orang sufi, artinya digunakan oleh orang-orang sufi untuk arti apa? Untuk arti adanya istiwa as-sir wal alani, ada kesetaraan, kesamaan antara sir yang tersembunyi wal alaniyah dan yang ternampak, zahir wal batin, di mana keadaan hamba tidak mendustakan amalnya. Ya, ahwal di dalam hatinya itu betul-betul, ya, ahwal itu kan suasana hati ya. Jadi suasana hati seorang hamba itu betul kalau dia menangis, memang menangisnya itu betul. Dan amalnya tidak mendustakan ahwalnya. Dia melakukan perbuatan betul-betul dia suka dengan perbuatan itu. Ya. Karena Allah memerintahkan, maka itu betul, bukan? Fasidqu bimafhumihim hadza sifatun yanba'is minhal azmu wa tasmimu wal himmatu ala taraqqi fi madarijil kamal. Maka sidik dalam pengertian ini, ya, sidik dalam pengertian bahwa sama antara zahir dan batin, antara yang tersimpan dengan yang dengan yang diungkapkan, yang dizahirkan. Maka sidik ini adalah merupakan sifat yang menimbulkan azam. Ya, sifat yang ba'isu minha. Ya, sidik itu merupakan sifat yang muncul, lahir daripada sifat ini. Azam, tasmim, dan himmah. Azam itu satu keazaman. Ya. Azam adalah satu keinginan yang sudah bulat, itu azam. Ya. Nah, tasmim di atas azam lagi. Ya. Dan kemudian himmah. Dengan semangat yang tinggi. Jadi jika ada kejujuran, maka ada sifat
kebulatan tekad yang penuh dengan semangat untuk terus menapaki tangga-tangga kesempurnaan. Dan sekaligus takhalli dari sifat-sifat yang kurang dan tercela. Wasidku bihadzal i'tibari Saifullah Ta'ala fi yadis salik yaqta'u bihi hibal al-alaik wal awaik allati ta'tarid tariqahu fi sayrihi ila Allah Ta'ala. Sidik dalam i'tibar ini, sidik dalam anggapan ini, itu umpama pedang Allah yang ada di tangan seorang salik. Dengan pedang itu dia dapat memotong ya, tali-tali penghalang dan penghambat yang melintang di jalannya. Menuju perjalanan di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidik itulah yang akan memutus semua halangan dan hambatan. Jika ada sesuatu yang meragukan dia dalam perjalanan itu, maka kesidikan itulah yang akan, ya, sifat itulah yang dengan sendirinya akan memotong hambatan dan halangan itu. Laulahu lamastata'u an yantaliqa fi madarij taraqi wala kana mu'arradan lil wuqufi wal inqita. Kalau tidak ada sidik, maka ia tidak mampu ya untuk yantalik, untuk menuju ke tangga-tangga peningkatan rohani itu. Bahkan niscaya dia ya, akan jatuh, ya, akan mu'arrad. Mu'arrad itu artinya rentan gitu, artinya jatuh, mu'arrad akan tertimpa wukuf, berhenti atau terputus. Kalau tidak sidik, maka dalam perjalanan itu akan berhenti atau terputus. Tapi jika ada sidik, maka hambatan apapun, sifat itu yang memotongnya. Maka kata Sidi Abdul Qadir Isa ini, orang yang ingin menyempurnakan perjalanannya menuju kepada Allah, maka mesti memiliki 3 sifat ini. Ya, yaitu sidik yang pertama. Ini yang pertama. Qala al-allamatu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, inna sidqa ta'ahubi liliqa'illahi huwa miftahu jami'il a'mali salihati wal ahwalil imaniyah. Wa maqamat salikin ilallah wa manazilu sairin minal yaqzati wat taubati wal inabati wal mahabbati wal raja'i wal khishyati wat tafwidi wat taslimi wa sairi a'malil qulubi wal jawarih. Pamiftahu dzalika kulluhu sidqu ta'ahubi wal isti'dad liliqa'illahi ta'ala liliqa'illahi wal miftah biadil fattah al-alimi la ilaha ghairuhu wa la rabba siwa. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya kejujuran untuk bersedia bertemu Allah, betul-betul nak Allah, itu menjadi kunci semua amal soleh dan ahwal-ahwal keimanan. Dan kunci, berarti ini wawnya atapnya ke miftah. Miftahu maqamatis salikin. Ya. Berarti kunci maqamat para salikin. Sidik itu kunci seorang salikin untuk mendapati maqamat-maqamat selanjutnya menuju kepada Allah. Kunci manazil sairin sama. Istilahnya manazil, maqamat itu adalah perjalanan rohani menuju kepada Allah. Ya, kenapa dikatakan manazil itu? Karena orang ketika memiliki satu sifat, maka apabila satu sifat sempurna, maka otomatis menuntut untuk mendapatkan sifat berikutnya. Ya. Maka diumpamakan seperti orang dalam perjalanan. RNR berhenti di situ. Dari sini ke Kedah berapa RNR begitu misalnya. Atau bus itu berapa stasiun. Mahathah. Untuk sampai. Maka jarak-jarak itulah yang mudah untuk dihitung ya dalam perjalanan dekat
kepada Allah. Kita kalau berjalan kan kita mesti ada tanda. Udah sampai mana nih? Sampai sini, sampai sini, sampai sini. Gitu. Ya, begitulah ketika nak diterangkan secara ilmiah. Ya, namun orang bertarekat tidak perlu berpikir saya sudah apa, saya sudah di mana, saya sudah tidak. Itu justru iltifat kepada selain Allah. Dalam perjalanan Allah saja, yaitu dengan membetulkan tawajuh kepada Allah, bahwa murni sidiq tawajuh kepada Allah. Ya. Dan sekaligus juga memiliki sifat sidik itu sendiri. Maka sidik adalah kunci dari segala kunci itu. Ya. Maka sidik juga kunci manajil sairin. Dari yaqzah kepada taubah, inabah, mahabbah, roja, khasyah, tafwid, taslim. Ini kan manazil nih. Jaga orang taubat, inabah, mahabbah, roja, khasyah, tafwid terus. Dan semua amal kulub dan jawareh. Maka semua kunci itu, ya, kuncinya adalah sidik, kejujuran untuk bersedia, at-ta'ahub wal istidadi, bersedia liliqa'illahi ta'ala. Artinya begini, orang nak tengok Allah dengan apa tengoknya? Ya, orang yang nak suhud Allah, nak kenal Allah, nak sambung Allah, dengan apa? Dia tidak punya kesiapan. Gitu. Maka untuk mendapatkan istidadiyah, ta'ahubiyah atau qabiliyah kalau istilah Imam Ibnu Arabi, itu kita mesti memiliki maqamat itu, sifat-sifat itu. Baru kita bersedia. Orang nak perang lawan hero lah, ya kita mesti punya kesediaan, mesti mempunyai napas yang panjang, ya, otot yang kuat, pukulan yang itu fisikal ya. Bertemu kepada Allah mesti mempunyai kesiapan. Maka itu sebab orang syuhud kepada Allah tergantung istidadiyahnya, tergantung kesiapannya. Ya. Dia memiliki kesempurnaan, memiliki maqamat sekian, maka sejelas itulah dia syuhud kepada Allah. Dan makin sempurna makin jelas, makin sempurna makin jelas. Ya. Itu barangkali dalam hadis bahwa orang melihat Allah di akhirat, ada yang melihatnya seperti awan, ada yang melihatnya seperti bintang, ada yang melihatnya seperti bulan, ada yang melihatnya seperti matahari. Bukan Allah adalah banyak atau Allah adalah benda-benda tadi, bukan. Itu menunjukkan istidadiyah, kesediaan kita. Segala apapun kalau kita tidak punya kesediaan yang cukup, tak mampu. Ya. Punya istidadiyah. Nah, bertemu kepada Allah mesti punya istidad, kesempurnaan. Kita tidak sabar dengan ujiannya, macam mana nak suhud kepada Allah. Ujiannya pun tak. Ya, berarti maka semua yang Allah berikan, ada hak Allah yang mesti dipenuhi sebelum dia syuhud kepada Allah. Ya, jika dia sudah penuhi hak-hak Allah, Allah disabari, diridhoi, disyukuri, diikhlasi, ya, katakan begitu dengan bahasa lainnya. Baru kemudian dia dapat menyaksikan Allah. Itulah istidadiyah itu. Itu sebab kata Imam Ibnu Arabi, at-tajalli ala hasabil istidad, katanya. Tajallinya Allah kepadanya untuk dia syuhud, untuk dia ma'rifat, untuk dia kenali, tergantung istidadnya. Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu di atas, di bawah kemampuan seseorang. Ya, melebihi kemampuan seseorang, tidak punya. Ya. Nah, maka istidadiyah itu adalah memiliki sifat-sifat mulia, itu akhlak. Itulah yang disebut maqamat. Itulah yang disebut jalan menuju kepada Allah. Karena sifat-sifat itu banyak, maka sifat-sifat itu diumpamakan seperti station-station, mahatta-mahatta, halte-halte kata orang Indonesia. Ya, atau stasiun-stasiun. Ya, kalau nak diumpamakan seperti kepada contoh fisikal, perjalanan fisik.
Itu. Dan miftahnya di mana adanya? Miftah biadil fattahil alim. Kuncinya ada di yang maha pembuka. Ya, dan maha tahu. Jika Allah ya, al-fattah wal alim yaftah ya, wa yu'allim, maka ya, dia mendapatkan putuh dan juga mendapatkan syuhud. Ya, Allah kasih alim, maka dia alim, arif. Yang tidak ada ilah selainnya dan tidak ada Rabb selainnya. Fa idza tahalla saliku bisidq istata'a an yasira bi khuta syari'atin nahwa maratibil imanil aliyah. Kalau ketika seseorang salik sudah menyandang kesidikan, menyandang sifat sidik, mampu untuk berjalan dengan langkah cepat ke arah martabat iman dan yang luhur. Ya, itu sidik. Kenapa di dalam gambaran tarekat, ya, tarekat itu kan madrasah ya, dididik. Ada yang diumpamakan madrasah itu seperti seorang yang jatuh ke sumur, lalu diulurkan tangga. Maka dibimbing untuk naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ini dengan sidik. Kalau tidak sidik, tidak mampu. Ada yang tidak dengan tangga, tapi diulurkan tali. Disuruh pegang tali dan ditarik sekaligus. Itu pun kekuatan sidik itu yang membuat langkah dia cepat. Ya. Khuta' syari'ah nahwa maratibil imanil aliyah. Ya. Itu sebab di dalam rukun al-bai'ah ya, dikatakan awalnya as-sidq. Dan terutama di dalam tarekat Syadziliyah, kalimat sidik ini memang diletakkan di mula-mula. Disebut dalam setiap nasihat para mursyidin as-Syadziliyah. Ya, termasuk ungkapan sidqut tawajjuh, sehingga dikatakan tasawufu ahadin ala qadri sidqi tawajjuhihi ilallah, katanya. Tasawufnya seseorang berdasarkan tinggi rendahnya kesidikan dia, hati ya, tawajuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhual quwwatud dafi'atul muharrika, karena sidik itu adalah kekuatan yang mendorong serta menggerakkan. Wa huwa, sidik adalah as-sifatul lazimatu likulli maqamin minal maqamati suluk ilallah. Karena sidik itu adalah sifat yang terus menyertai setiap makom-makom suluk menuju kepada Allah. Ya. Sidik. Sabar yang sidik, ridho yang sidik, ikhlas yang sidik. Kalau sudah sidik, maka semua sifat-sifat jadi ikut sidik. Ya. Kalau dia punya sifat betul, maka semua sifat-sifat yang akan dimiliki betul. Gitu. Fa'awwalu marahil sair huwa sidqul abdi fi inabatihi ila rabbih bitaubatin nasuh. Allati hiya asasul a'malis salihah wa awwalu darajatil kamal. Maka awal marhalah berjalan itu sidiknya hamba di dalam tobatnya, di dalam inabahnya kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubatnya mesti sidik. Setelah itu ibadah karena Allah mesti sidik. Ya. Kalau para mursyidin dulu kan ketika seorang murid nak minta dia menjadi murid, maka disuruh untuk sahih akidatak. Itu artinya betulkan akidahmu, itu artinya engkau melakukan sesuatu sidik karena untuk Allah. Itu akidah maksudnya. Tauhid. Dan juga sidik dalam taubatnya kepada Allah. Di mana taubat itu merupakan asas a'malus salihah dan permulaan derajat kamal. Sidik itu, sidiknya itu.
Mana tobatnya? Bitobatin nasuh. Tobat nasuh itulah asas amal salih. Wasidku fi tahdzibin nafsil ammarah, dan sidik di dalam mendidik nafsu ammarah. Ya, yuhaqqiqu an-najah al-kabira fi takhallusi min amradiha wa sahawatiha. Maka sidik dapat meraih kesuksesan besar di dalam menyelamatkan, membebaskan diri dari penyakit-penyakit nafsu ammarah dan syahwat nafsu ammarah. Dan sidik juga wa yutahhirul qalba, dapat mensucikan hati minal khaba'is, dari sifat kotor, hatta yantahiya ila al-imani dzauqi alladzi wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga berakhir kepada iman dzauqi yang digambarkan oleh Rasulullah dengan ucapan dzaqa ta'mal iman. Ya. Ada dzaqa halawatal iman. Sehingga dapat merasakan iman yang dzauqi. Dzaqa ta'mal iman. Wasidku fi muharabati syaitani wa takhallusi min wasawisihi yaj'alul mu'mina fi najatin min kaidihi wa amanin min syarrihi. Kama yaj'alu syaitana fi ya'sin wa qanutin min idlalihi wa ghiwayati. Sidik dalam memerangi syaitan dan menyelamatkan diri dari bisikannya, dari waswasnya, membuat seorang mukmin berada dalam kesuksesan dari tipu daya syaitan dan aman dari keburukan syaitan, kejahatan syaitan. Sebagaimana juga sidik membuat syaitan putus asa untuk menyesatkan dan menggoda. Wasidku fi ikhraji hubbid dunya minal qalbi yahmilu al-insana ala al-mujahadatil mustamirrati bis sadaqati wal ithari wa ta'awunil khairi hatta yatakhallasa min hubbiha wa yanju min saytaratiha ala qalbi. Sidik dalam mengeluarkan cinta dunia dari hati ini akan membawa manusia untuk terus menerus mujahadah dengan sidik, untuk terus mujahadah dengan sidik. Bahkan mengisar dia, mengutamakan Allah, mengutamakan hak, mengutamakan kebenaran. Wa ta'awun al khairi, dan bekerja sama dalam kebaikan. Sehingga dia terbebas dari cinta dunia dan selamat dari kekuasaan dunia kepada hatinya. Jadi sidik-sidik dalam taubat, sidik dalam mendidik nafsu amarah, ya, sidik dalam memerangi syaitan, sidik dalam membuang cinta dunia, wasidqu fi talabil ilmi, dan sidik juga dalam menuntut ilmu. Ya. Takhallusan minal jahli, untuk menghabiskan selamat dari kebodohan. Wa tashihan lil amal, dan untuk memperbaiki amal. Nah, sidik di sini yahmilul insana 'alal istiqamati wal musabarah, membawa manusia untuk terus-menerus istiqamah. Ya. Istiqamah dan musabarah dan tekun. Wa tahammulil masyaqi, dan mampu memikul keletihan, kesulitan. Wa sahril layali, dan jaga malam, kayana ala minhu awfara nasibin wa akbar qistin, agar dia memperoleh dari jaga malam itu bagian yang banyak dan besar. Maka para aulia itu mengatakan kalau saja di dunia ini tidak ada malam, dia tak selesa. Yang membuat dia selesai itu waktu malam, waktu yang tidak ada orang dan dia hanya berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah yang membuat dia seronok di dunia ini. Ya, karena dari waktu itulah dari waktu itulah dia mendapat satu kekuatan jiwa itu untuk menghadapi baki waktu yang lainnya. Sidna Umar Ibn Khattab, ya, yang berkata demikian, andaikan tidak ada sepertiga malam akhir itu, waktu sahur itu, maka ya, saya tidak selesa hidup di dunia ini. Ya, kita justru ya, di situ tidak selesa itu.
kalau tidak tidur ya. Wama nabaghal ulama'u illa bisidqihim wa ikhlasihim wa sabrihim. Ya. Tidaklah ulama itu menjadi ulama yang hebat, ya, melainkan dengan kesidikan, keikhlasan, dan kesabar. Nabigh, ya, nabigha, an-nabigha, nabagha. Artinya yang terhebat lah. Ya. Adalah karena sidik, ikhlas, dan sabar. 3 sifat itu aja. Sidik, ikhlas, sabar. Ikhlas tak jadi kalau tak sidik. Sabar tak jadi kalau tak ikhlas. Ya, kenapa orang tak sabar-sabar, tak ikhlas? Nah, ya, kita ini sabar karena ada kepentingan. Kalau kepentingan tak ada, menderita itu. Tapi ketika ada ikhlas, kepentingan ada atau tidak ada kepentingan, dia ikhlas. Ya. Ikhlas itu sebetulnya satu sifat yang yang bersih dari segala tujuan dari selain Allah, itu tidak ada, itu ikhlas namanya. Maka ikhlas itu identik dengan tauhid tuh. Ya. Identik dengan tauhid. Mukhlishina lahuddin. Itu. Jadi sifat ikhlas itu adalah melakukan sesuatu murni untuk Allah, itu ikhlas. Ya, itu baru boleh kita betulkan kemurnian itu kalau kita sudah punya sifat sabar. Kalau kita sudah punya sifat sabar. Sidik maksud saya. Kalau kita sudah punya sifat sidik, maka baru kita boleh punya ikhlas. Ya. Apabila sudah punya sifat ikhlas, baru kita boleh bersabar. Ya. Jika kita tidak punya sifat ikhlas, tapi kita bersabar karena ada kepentingannya. Ya. Anak kecil ini nak sesuatu. Boleh tak kita sabari? Boleh. Janjikan kepentingan dia. Gitu. Sabar ya, sabar. Esok kita jalan. Nah, sabarlah tuh. Karena esok itu jalan. Tapi kalau tidak ada itu, tak. Ya. Kita itu masih seperti itu. Ya. Kita tidak dapat menyabari sesuatu karena tidak ikhlas itu. Maka diganti. Kalau ikhlas kan dia berbuat murni kepada Allah. Adalah nanti kalau kau sabar ini, nanti akhir bulan aku bagi uang. Nah, mulai dia sabar. Seolah-olah berdiri di ikhlas. Bukan. Ya. Bukan. Kalau ikhlas, tak menunggu apa-apa. Ya, tak menunggu apa-apa. Dia bersih. Ikhlas itu kan bersih. Bersih dari tujuan yang lain kecuali Allah. Gitu. Bersih. Gitu. Maka sidik itu adalah miftahnya, pertamanya itu. Jika sidik, maka tumbuhlah sifat ikhlas. Jika sifat ikhlas sudah dia miliki, maka otomatis sabar itu. Itu sebab manusia itu sering diuji oleh Allah. Oleh musibah-musibah dan musibah, arti musibah itu kan sesuatu yang dia tidak ingin, itu kan musibah. Diuji oleh sesuatu yang dia tidak mendapatkan apa yang dia ingin itu. Ya, diuji oleh Allah. Selalu seperti itu. Yaitu sebetulnya nak diuji kesidikannya. Ya, agar dia betul-betul murni betul untuk Allah, nanti tumbuh ikhlas. Ya, karena jika tidak, maka dia masih mengingini apa yang dia nak. Ya, masih mengingini apa yang dia nak. Padahal di dalam tasawuf itu sudah diterangkan
kehendak selain kehendak dari sifat tubuh ini, nafsu, itu bukan kehendak, itu hawa. Itu. Ketika ada sifat sempurna rohani, ya, maka baru tumbuh kehendak. Sesuatu yang timbul dari sifat sabar, itu kehendak. Ya. Sesuatu timbul dari sifat sidik, itu kehendak. Sesuatu timbul dari sifat ikhlas, itu kehendak. Ya. Dan itulah kehendak Allah. Itulah yang dikatakan para aulia. Ya, apa yang dikehendaki, kehendak Allah. Karena keluar dari sifat-sifat itu. Itu yang membuat mereka ketawa di atas kesedihan yang menimpa fisiknya. Ketika keinginannya tidak tercapai, hawanya, ya, ternyata tidak tercapai, dia ketawa. Kesidikannya, keikhlasannya, kesabarannya, itulah yang membuat dia ketawa. Allah, kita ini betul-betul hamba, tak mampu. Allah semua yang melakukannya. Nah, fisiknya sakit. Ya, seperti orang tersentuh sakit berdarah, ingat hadis saja. Ya, setiap yang menyakiti tubuhnya, Allah ampun dosanya tuh. Ingat itu saja, hilang sakitnya tuh. Ya, itu baru pengetahuan. Ya. Dia pun ingin dihapus dosanya itu karena surga. Ya, artinya orang betul-betul jujur nak surga pun penderitaan dunia itu tak terasa. Karena surga, Allahu Akbar. Ya. Bagaimana kalau dia memiliki sifat kesempurnaan Allah itu? Itu sebab dikatakan Jannatul Ma'arif, ya, afdal min Jannatiz Zakharif, katanya. Surga ma'rifat lebih hebat daripada surga kemegahan. Surga di akhirat nanti. Itulah orang-orang sufi. Imam Al-Ghazali menyebutnya ulama ul akhirah. Wasidku fil amali huwa thamratul ilmi wa ghayatuh. Sidik dalam amal itu buah ilmu dan tujuan ilmu. Ya. Ilmu itu amal gitu. Idh yaj'alu al-'abda fi irtiqa'in daim. Maka sidik dalam amal inilah ya sebagai buah ilmu tadi dan tujuan ilmu tadi. Sidik disinilah yang membuat hamba itu terus irtiqa daim. Wa yaj'alu ilmahu sababan fi kamali. Nah, sidik itulah yang menyebabkan, yang menjadikan ilmu sebagai sebab kesempurnaannya. Wala budda min ikhlasin fi dzalik. Ya, maka mesti ikhlas dalam semua itu. Wa illa qad yadkhulu ala sa'ir ba'dul ilal. Jika tidak ikhlas, maka ada sebagian penyakit ya, yang masuk kepada orang yang berjalan kepada Allah itu. Al-muqifati, penyakit yang menghentikan dia an matlubihi, dari yang dicarinya. Apa penyakit-penyakit yang menghentikan dia dari apa yang dicarinya? Yang dicarinya kan adalah Allah kan. Yaitu karena penyakit itu adalah karena apa? Penyakitnya berupa ya situ min bayania itu berupa cinta kemasyhuran dan suma awal iltifat. Suka popularitas, suka nak didengar orang, suka dilihat orang, dan dia sendiri suka menoleh kepada tujuan-tujuan lain. Dalam berjalan menuju Allah, dia sendiri menoleh, nak jadi hero kah, nak jadi nampak aneh kah, nak jadi nampak macam-macam. Itu iltifat. Ya. Iltifat kepada semua itu. Fal ikhlas bis sidik. Nah, sudah sidik perlu ikhlas. Dan memang apabila sidik, ya, ketika dia sidik, ikhlas hal. Kalau sidik sudah maqam, ikhlas hal. Artinya begini. Ketika dia sampai, makanya kenapa diumpamakan seperti halte. Apa halte itu? Tempat penghentian. Kita kan kalau nak pergi ke Kedah katakan. Kita menghitungnya misalnya ada 3 atau 4 RNR. Ya. Apabila kita sudah lepas satu RNR itu, kita sudah pikiran kita sudah ke area yang berikutnya.
Maka apabila kita sudah melepasi, artinya sudah betul-betul menapaki satu sifat sidik, maka ikhlas itu dari depan kita terbayang. Nah itu dikatakan ikhlas itu hal, ini makom. Gitu. Sudah kecium bau bau ikhlas. Ya. Dalam buku-buku tasawuf diterangkan seperti itu. Apabila satu sifat sudah jadi makom, dia akan mencium bau sifat atau makom yang berikutnya yang akan diperlukan oleh kehidupan dia. Ya, keperluan ini bukan keperluan logik, ya, tapi keperluan fitrah, keperluan batin. Ya. Kita ini hidup oleh Allah diberikan beban semua. Apa beban itu? Adalah seluruh takdir, ya, yang Allah tuliskan untuk kita. Ya, maka takdir ini, ya, ketentuan ini itu adalah penjelasan tentang diri Allah. Nah, itulah man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Maka kita tidak mampu ini memikul ini kecuali dengan Allah juga, karena ini Allah. Mesti dengan Allah juga. Ya, itu untuk memudahkan memahaminya, tanda kutip tuh. Ya. Nah, orang yang dibahas tanda kutipnya ini, ya, simbolik ungkapan ini. Nah, dia perlu untuk memiliki kerohanian itu, untuk memikul beban ini. Ya. Apabila dia telah memiliki itu disebut kesempurnaan. Dan dia baru dia menyaksikan bahwa apa yang Allah takdirkan di dalam tubuhnya, dalam dirinya itu sebetulnya yang dilihat itu adalah semuanya sifat-sifat Allah. Maka yang dilihat Allah, yang melihat itu Allah, itu maksudnya seperti itu. Begitu lihat orang lain selain diri dia, sama. Allah semua. Dia hanya membaca asma dan sifat Allah di setiap perilaku manusia atau makhluk di dunia ini. Itulah yang dikatakan dia melihat Allah di mana-mana. Nah, ini orang membahasnya di mana-mana. Wah, terus rame. Bising. Wah, ya. Sebetulnya jika kita memang paham, tak perlu tersinggung, tepuk tangan aja. Ya, dia bising, oh, di mana-mana, Allah di mana-mana. Ya, iya saja sudah. Ya, sehingga Allah memberikan hidayah kepadanya. Kita pun kalau salah paham pun lebih kacau dari dia, mendingan tak paham. Ya, itu kata Sidi Ahmad Zarruq tuh. Ya, daripada paham salah lebih baik menjauh, dia lebih selamat. Kita bukan sekedar sesat, ya, tetapi merusak thariqun nubuwah. Ya. Maka sebetulnya tasawuf ini tidak akan dirusak oleh orang-orang yang tidak paham. Ya, biar teriak urat lehernya putus pun tidak akan mengusik. Karena ini hakikat. Nah, yang bahaya orang yang cakap hakikat, ya, kacau balau. Itu ya, meskipun tidak rusak juga oleh orang ini, tetapi artinya yang menyebabkan para ulama menjauh dari tarekat tasawuf itulah karena tarekat tasawuf itu dipegang oleh orang-orang yang jahil bil ulum syar'iyyah. Ya. Gitu. Bagaimana nak tahu kepada ilmu hakikat? Ya. Sedangkan ilmu hakikat itu adalah batinnya ilmu syariah. Ya. Ada orang tahu batin tidak tahu zahir. Kan maka dikatakan zindiq, kan seperti itu. Ada orang yang tahu hakikat gitu, tapi tidak tahu syariat. Berarti majdzub. Ya, kalau majdzub ya tidak boleh muncul, tidak boleh tampil di depan manusia, karena urusan manusia urusan aturan syariat. Karena hakikat itu urusannya dia kepada Allah. Maka perlakukanlah manusia dengan syariat dan perlakukan Allah dengan hakikat. Ya. Apa maksudnya seperti itu? Ya. Kita dengan Allah jangan aku dah sholat. Kata sholat aku yang bagi. Ya. Gitu. Aku dah puasa.
kuasa aku yang bagi. Gitu. Aku minta hakikat apa? Ikhlas, sidik, itu yang aku minta. Selebihnya amal itu letih saja aku bagi pahala dan itu untuk kesehatan tubuhmu dan pikiranmu. Ya, tidak ada untukku. Cuma aku minta engkau melakukan dengan hamba dan aku Tuhanmu. Itu saja. Ya. Tapi kita seolah-olah jika kita amal banyak, rasanya kita sudah terbaik tuh di depan Allah. Nah itu kan, ya, itu yang memperlakukan Allah dengan syariah. Ya. Maka ikhlas dalam sidik, Allah ini bukan sekedar sidik dalam ikhlas, ikhlas dalam sidik. Yuzilu hadhihi syawaib min tariqil ghayatil mansyudati wa hiya ridallahu ridaullahi ta'ala wa ma'rifatuhu wa mahabbatuh. Kan tadi dikatakan sidik dalam amal, ya, di mana amal itu adalah buah ilmu, maka sidik dalam amal akan membuat hamba itu terus meningkat dan menjadi sebab kesempurnaannya. Nah disitulah, pada saat itulah perlu ikhlas. Ya, ketika sudah mulai beramal, sidik itu perlu ikhlas. Kalau sudah sidik, dalam taubatnya, dalam menuntut ilmunya, dalam melawan setannya, dalam takhalinya semua, nah, baru dia aman beramal. Jika dia tidak jujur membetulkan kiblatnya kepada Allah. Nah ketika nak betulkan kiblat kita, tawajuh kita kepada Allah itu banyak godaannya. Memang itulah Allah yang ya, agar dia menghargai apa yang Allah anugerahkan. Ya, setannya, nafsunya, setan manusianya, setan jinnya. Nah, jika dia sidik semua itu dalam arti sebetulnya bahasa sidik untuk Allah saja. Maka jika betul-betul dia nak pergi ke sana, orang yang nak ajak singgah sini, singgah sana, duduk sini, berhenti situ, tak. Ya. Tak terus. Dia akan berjalan berjalan terus. Nah, otomatis di tepi sidik itu murni untuk Allah, ya ikhlaslah timbul. Nah, ketika sidik siap, maka ikhlas tuh dia sudah mencium bau ikhlas. Maka ketika itu mesti ikhlas. Karena kalau tidak mencapai ikhlas, ya, akan datang gangguan. Apa? Wih, saya sidik sangat nih. Ya. Nah, ikhlas muncul. Maka itu sebab dalam perjalanan ya, dia terus sidik. Kata beliau, sidik itu akan menyertai dia sampai akhir. Ya. Maka ikhlas dalam sidik dia akan menghilangkan syawaib. Ya, syawaib. Penghalang, ya katakan kotoran-kotoran gitu. Di jalan tujuan yang dimaksud itu. Yaitu ridha, apa tujuannya? Ridha Allah dan ma'rifat dan mahabbah Allah. Wa min huna tazhar ahamiyatu sidqi wa azimu atharih. Nah dari sinilah baru nampak pentingnya sidik dan besarnya agungnya pengaruh sidik itu. Walidzalika atabarahu al-haqqu subhanahu arfa'ad darajati ba'da nubuwati war risalah. Oleh karena itu Allah menganggapnya sidik itu derajat yang paling tinggi setelah nubuah dan risalah. Qala Abul Qasim al-Kushairi rahimahullahu ta'ala as-sidqu imadul amri wa bihi tamamuh. Sidik itu tiang dalam perkara ini. Dan dengan sidik maka perkara itu jadi. Apapun. Ya. Wa fihi nidhamuh. Dan di dalam sidik itu ada sistemnya itu. Sistem amr itu yang akan sistem itu akan berkaitan satu sama lain dan akan jadi. Wa huwa tali darajatin nubuwah, sidik itu adalah dekat dengan derajat nubuwah. Ya, tali itu artinya di sisinya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka merekalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah daripada para nabi, para siddiqin, nabi siddiq. Maka itu khalifah Sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sidna Abu Bakar Siddiq. Dan syuhada. Untuk siddiq itu memang awaiknya, alaiknya, ya syawaibnya, ilalnya itu banyak sangat, dan kita perlu memerangi itu, ya, dan itu jalan yang panjang. Mati, selesai. Tak menghadapi setan, hubud dunia, semua, dan sampai ke Allah. Ya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan nikmat, ya, untuk mendapatkan ajrun wa nur. Gitu. Wasalihin, yang selalu melakukan ibadah itu ikut syariat Allah, ya, secara zahir, ya, itu udah salih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Oleh karena itu, amara Allah Ta'ala al-mu'minina an yulazimu ahla sidqi liyastafidu min halihim wa yantafi'u min sidqihim. Oleh karena itu Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk, ya, menyertai ahli siddiq agar mendapat manfaat daripada halnya, keadaannya, dan bermanfaat daripada kesiddiqannya. Faqala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Dan jadilah kamu. Ya, kunu itu kan kainunah. Ya, jadilah kamu seperti yang disuruh jadi itu. Ya, misalnya ini apa? Tulang, kun zujajan, jadilah ayam, maka tulang ini disuruh, ya, wujudnya itu wujud ayam gitu, kainunah, maka seperti wakunu ma'as sadiqin. Jadilah kamu sidik bersama orang-orang siddiqin. Jadi untuk kainunah perlu ma'iyah. Gitu. Wa wasafallahu ta'ala sadiqina bil qillah. Dan Allah memberikan gambaran orang-orang sadiqin sedikit. Wa annahumu al-fi'atu al-mukhtarah minal mu'min. Mereka adalah golongan yang terpilih dari orang mukmin. Faqala minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Min itu sebagian. Sebagian orang mukmin ada orang-orang yang sidik kepada apa yang telah mereka berjanji kepada Allah atas sesuatu itu. Ya, itu sidik. Ya, karena itu Allah juga berfirman, walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaikahum as-siddiqun, katanya. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka adalah ulaikahumus siddiqun. Mereka adalah orang-orang yang siddiq. Wasyuhada, katanya. Dan orang-orang yang mati syahid. Inda rabbihim. Lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka mendapat pahala dan nur. Itulah orang-orang siddiqin. Wa qala al-ma'ruful karhi. Rahimallahu ta'ala musyiran ila qillatis sadiqin. Ya, Sidna Ma'ruful Karhi, dia menyatakan sedikitnya orang yang sadiq itu, ma aktsarus salihin wa aqallus sadiqin fis salihin, katanya Allah. Ya, alangkah banyaknya orang-orang soleh dan sedikitnya orang yang sidik dalam orang soleh itu. Ya, itulah pangkat dari Allah itu, pangkat rohani itu, sidik, syukur, ikhlas, itu pangkatnya. Ya, kalau apa yang diletak di dunia itu, ya itu pangkat dunia. Ya. Di sini disebut syekh, di sana disebut tuan guru, di sana disebut ustad, disebut kiai, disebut muallim, disebut, itu dunia semua.
Ternyata orang soleh pun masih dunia. Ya, tetapi siddiq ya, itu adalah pangkat-pangkat akhirat, pangkat-pangkat rohani. Kama naddadallahu ta'ala bil munafikin, sebagaimana Allah mengancam orang munafik, alladzina lam yasduqu fi imanihim, yang mereka tidak sidik dalam iman mereka, wa adihim, dan janji mereka ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul. Faqala falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Andaikan mereka jujur kepada Allah, maka baik, maka ada kebaikan untuk mereka. Karena tidak sidik, maka yang ada adalah ancaman. Wa qad akhbarallahu ta'ala annal abda yaumal qiyamati yajni thimara sidqihi. Allah telah memberitakan kepada bahwa hamba di hari kiamat akan memetik buah kesidikannya. Wa yakunu sidquhu sababa naf'i wa najati. Dan kesidikannya itulah yang menjadi sebab ya, dia mendapatkan manfaat dari amalnya dan kesuksesan. Faqala hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Hari ini ya, adalah hari yang di mana orang-orang yang sidik akan mendapatkan faidah, manfaat kesidikannya. Ya. Atau hari yang mana kesidikannya bermanfaat untuk orang-orang yang sidik. Kejujurannya, ya, itu manfaat. Mungkin di dunia orang yang sidik selalu tertipu, tapi di akhirat barulah ya, kesidikannya bermanfaat ya, di akhirat. Maka paling tidak ketika kita sidik, kemudian di dunia ini tertipu, ya sudah, berarti ya, manfaat sidik itu akan kita peroleh di akhirat. Wa qad i'tabara rasulu as-sidqa sabilan musilan ilal bir alladhi yashmulu kullal fadail wal kamalat allati tuahhilul 'abda lidukhulil jannah. Kama ja'ala dawamal ittisafi bis-sidqi miftahan linaili martabati siddiqiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap sidik adalah jalan yang membawa dia kepada ketaatan. Ketaatan yang mencakup segala keutamaan dan kesempurnaan yang menyiapkan hamba untuk masuk surga. Sebagaimana juga sidik menjadikan dan sebagaimana juga kedawaman bersifat sidik ini akan dijadikan kunci, sebagai kunci untuk memperoleh martabat siddiqiyah. Faqala inna sidqa, kata Nabi, yahdi ilal bir. Sidik itu selalu membimbing dia, menunjukkan dia kepada ketaatan. Sifat sidik itu. Wa inal bir yahdi ilal jannah. Ketaatan itu mesti ya, menunjuki dia, membimbing dia, membawa dia ya, kepada jalan surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seseorang yang terus sidik sehingga ia ditulis di sisi Allah seorang yang siddiq. Wa innal kadhiba, sebaliknya, yahdi ilal fujur. Dusta membawa kepada fujur, kezaliman ya. Dan innal fujur yahdi ilan nar, fujur ya, menunjukkan dia kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Begitu juga seseorang yang terus-terus mendusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Wa qad awdaha ar-rasul alaihi salatu wassalam anna sidqa yusmiru tuma'ninatil qalbi wa rahatil fikri. Bainama yusabbibul kadhibu halatin minal qalqi wal ittirabi wasyaqqi wa adamil istiqrar. Faqad ruwiya 'anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma annahu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhibu raibatun. Rasulullah telah menjelaskan, sidik itu membuahkan ketentraman hati dan kerehatan pikiran. Sementara dusta menyebabkan suasana kegelisahan ya, dan ketidaktentraman, keraguan, wa adamul istiqrar, dan juga tidak istiqrar, tidak nyaman. Ya. Orang tidak sidik tuh,
Ya, karena kawin sembunyi-sembunyi itu. Tidak cakap dengan istrinya, itu mesti kacau tuh. Ya, mesti gelisah. Ya, tapi kalau sudah sidik, jujur, tahu semua, nyaman. Ya, nyaman di dalam bara. Maka diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau mengatakan, aku menghafal hadis Rasulullah dari Rasulullah. Rasulullah berkata, tinggalkan ma yuribuk. Ya, yang membimbangkanmu kepada sesuatu yang tidak membimbangkanmu. Yaitu sidik maksudnya. Karena sidik, ketentraman dan dusta adalah keraguan. Ya. Ketidaktentraman, raib, ya, kekacauan. Walaysa sadiquna bimartabatin wahidah. Orang yang sadiq itu bukan satu martabah, bukan satu tingkat. Bal hunaka sadiq wa a'la minhu siddiq. Di sana ada sadiq, di atasnya ada siddiq. Qala Abul Qasim al-Kushairi rahimahullahu taala, aqallus sidqi istiwa'us sir wal alaniyah. Sidik itu minimum, makna sidik, makna minimum sama antara luar dalam. Antara yang tersembunyi dan yang diungkap. Ya, itu sidik. Wasadiq man sadaqa fi aqwali. Kalau orang yang sadiq aja gelar sadiq, itu orang yang ucapannya benar. Wasiddiq man sadaqa fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kalau siddiq adalah orang yang benar dalam semua perkataannya, perbuatannya, dan suasana hatinya. Ya, kalau dia menangis memang betul menangis. Bukan air mata buaya. Ya. Bukan air mata tipuan. Bukan juga air mata karena hanya terharu oleh satu situasi. Ya, itu biasa. Ya. Terharu. Selama penyakit tidak teruk sangat, maka masih dia boleh menangis. Ya. Wasiddiq warutbatu siddiqiyah fi nafsiha maratib mutafawita. Dan tingkatan siddiqiyah pun itu sendiri bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ba'duha a'la min ba'd, ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Wa qad nala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu zirwata sinami as-siddiqiyah. Dan Sayyidina Abu Bakar telah memperoleh puncak ketinggian siddiqiyah. Wa syahidallahu ta'ala bidzalik, dan Allah lah yang memberikan persaksian itu. Walladzina jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Ya, dan yang datang membawa kesidikan. Ya, dan dia betul-betul sidik. Itu Sayyidina Abu Bakar dalam maksud daripada ayat ini. Ya, karena ketika Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar lah yang ditanya oleh orang Quraisy itu, kamu percaya ini nih kawannya Muhammad nih katanya. Ya, ditanya, maka beliau menjawab lebih dari itu. Ya, kalau sahabat saya yang cakap, saya percaya. Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah. Anta Siddiq. La ya'lu maqam as-siddiqiyah illa maqamun nubuwah. Di atas maqam siddiq hanya ada maqam nubuwah. Artinya tinggi sangat siddiqiyah itu. Yang tertinggi adalah Sayyidina Abu Bakar. Sampai gelaran itu lekat di namanya. Abu Bakar Siddiq. Ya. Famaqamu siddiqiyah maqamul wilayatil kubra wal khilafatil uzma. Maka maqam siddiqiyah inilah maqam wali besar dan khilafah agung. Wa hadzal maqamu tataradafu fihil futuhat wa ta'azzumut tajalliyat wa tatimul musyahadat wal kusyufat likamalin nafsi wa husni safaiha. Maqam siddiq ini itu sinonim ya. Serupa, sama tuh. Taradub. Sinonim
di dalamnya itu dengan berbagai futuhat, berbagai tajalliyat besar, dan musyahadah yang jadi, kasyaf yang sempurna, ya, bagi kesempurnaan jiwa dan kejernihan yang terbaik, ya, dalam jiwa itu. Jika sidik, semua itu maknanya itu. Sidik, ya dia ahli futuh, dan dia orang yang sudah tajalli dan syuhud, sudah kasyaf, dan sudah betul-betul hatinya safa, ya, jernih itu. Al-khulasatu inna man ya'muru batinahu bis-sidqi wal ikhlas tajri harakatuhu wa sakanatuhu ala hasabi ma fi qalbih. Jika sesungguhnya orang yang menyuburkan batinnya dengan sifat sidik, bagaimana agar dia hidup ini, ibadah ini, ya, dia tumbuhkan sifat sidik dan kemudian ikhlas, maka gerak-gerik dia itu, perbuatan dia itu semua, dia mengikuti apa yang ada di hatinya, tak terganggu oleh suara apapun di luar, karena sudah sidik. Fayazharu sidqu fi ahwalihi wa aqwali wa amali, maka akan muncul, ya, akan zahir sidik itu dari suasana dia, perkataan dia dan perbuatan dia. Li'anna man asarra sariratan albasahullahu rida'aha. Karena jika seseorang yang telah menyimpan sebuah simpanan di dalamnya, maka Allah akan pakaikan selendangnya. Artinya, jika orang menyimpan sesuatu, jika orang punya sifat itu, akan nampak di zahirnya. Jika dia sidik, maka ya, perkataannya, perbuatannya, dan suasananya tidak berubah apapun, ya, keadaannya. Ya, itu kinayahnya Allah pakaikan selendang sarirah itu. Ya. Tapi kalau yang disembunyikannya buruk, ya selendangnya buruk. Qala al-alamatul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, haqqun ala kulli man fahima anillahi ta'ala an yulazima sidqa fil aqwal wal ikhlasa fil a'mal was safa'a fil ahwal. Hak mesti kepada orang yang telah memahami tentang Allah, dia mesti menyertai sifat sidik dalam perkataannya, ikhlas dalam perbuatannya, jernih dalam suasananya. Ya, apa suasana yang jernih? Ya. Jika dia rindu, memang tidak bercampur apa-apa rindunya kepada Allah. Jika dia sedih dengan Allah, memang dia sedih dengan Allah, tak ada terganggu apa-apa. Ya. Kita mungkin gara-garanya dengar qasidah terus ingat Allah, baru nangis. Ya. Gara-garanya dengar qasidah. Gitu. Anak wafat gara-garanya terus ingat Allah. Ini, ya, belum jernih ahwalnya. Ya. Buktinya, baru selepas dikubur istrinya nak kawin lain. Tadi kemarin nangis tuh. Ya, terus Faman kana kadzalik lahiqa bil abrar. Barang siapa yang seperti itu, maka dia akan menyetarai, lahiqa akan menyetarai, menyambung, artinya akan sama dengan orang abrar. Wa wasala ila ridha'il ghaffar, maka sampai kepada ridhonya yang maha pengampun. Fa'alaika ayyuhal murid an takuna sadiqan fi aqwalika li annal kaziba min sifatil munafiqin. Maka wajib kamu wahai murid untuk menjadi orang yang shadiq dalam perbuatan, dalam perkataanmu, karena dusta merupakan sifat munafik. Munafik kafir. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, ayatul munafiq salasa. Ini sifat munafik 3. Idza haddasa kadzib, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tamana khan. Jika berkata dusta, jika berjanji menyalahi, dan jika dipercaya mengkhianati. Wa kun sadiqan fi talabil wusuli ila Allah. Jadilah engkau orang yang sadiq di dalam mencari usul
ila Allah. Fal maqasidul aliyatu la tunalu bitasyahi. Karena tujuan-tujuan yang luhur itu tidak dapat dicapai oleh tasyahi. Ya, keinginan yang mengebu-ngebu dari syahwat perlu kesidikan, kejujuran. Ya. Orang mengebu-ngebu ntar kalau tidak sidik ya, hilang lagi. Ya. Lidzalika qala la yanalul wusul man kana fi qalbihi syahwatul wusul. Orang tidak sampai wusul yang hatinya ada syahwat wusul. Ya. Terus sidik kepada Allah baru wusul dapat. Jangan ada syahwat wusul. Syahwat maqamat, syahwat kasyaf. Ya. Lil Allah wa bas. Sudah. Wa ammara qalbak bisidqi litanba'isa minhul himmatu wan nasyatu fi sayrik ila Allah Ta'ala. Suburkan di hatimu sidik, maka himmah, semangat yang tinggi itu, nasyat dan aktif itu akan tanba'is, akan timbul dari hatimu itu di dalam jalanmu menuju kepada Allah Ta'ala. Wa tahaqqaq bisidqi in qulta ya Allahu fasidqu wajhuhu maqbulu. Realisasikanlah, rahilah sifat sidik itu. Jika engkau mengatakan ya Allah, maka sidik wajhuhu maqbul, arahnya diterima. Ketika kita ya Allah, jika sidik terus makbul. Wa alaika bisidqi fi ahdik ma'a mursidik wa dalilik ilallahi ta'ala hatta yakuna dzalika aunan laka ala tarakik wa sira'ati wusulik. Kamu mesti sidik dalam janjimu kepada mursyidmu dan dalilmu kepada Allah. Sehingga itu demikian itu menolongmu untuk meningkatnya kamu dan cepatnya sampainya kamu kepada Allah itu. Wa kun sadiqan fi muwafaqatik li rabbik amran wa nahyan wa fittiba'ik li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tatahaqqaqa bil abdiyati lillahi ta'ala fa hiya umniyatus salikin li rabbihim fi jami'i maratibihim wa maqamatihim. Jadilah engkau orang yang shadiq di dalam muwafaqah kepada Allah, muwafaqah kamu kepada Allah. Artinya muwafaqah lawannya mukhalafah. Mukhalafah menyalahi. Muwafaqah berarti menepati. Ya, menyepati Tuhanmu dalam perintah dan larangannya. Dan di dalam mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga engkau meraih kehambaan karena Allah. Maka itulah harapan seorang salik kepada Tuhannya di semua martabat dan makom-makom mereka. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.